Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang pentingnya skill untuk anak di masa depan gitu ya. Jadi mungkin banyak dari para orang tua ya, seangkatan Sirtiman mungkin ya. Ya mungkin ya terbiasa dengan kehidupan sehari-hari, kerja, berangkat, pulang sore, berangkat pagi seperti itu. Saat mereka berkeluarga ya mereka ya sibuk gitu, sibuk dengan kerjaannya sampai ya ya boleh dibilang ya kurang memikirkan masa depan anaknya, terutama untuk survive ya, untuk survive di masa depan. Di sini Sir Teman mencoba ya agar membuka wawasan tentang bagaimana uh, kejadiannya ya kalau di masa depan itu ya ternyata segala sesuatunya itu berjalan dengan cepat dan ya anak-anak kita nggak bisa mengikuti perkembangan zaman gitu. Ya mungkin kalau sekedar pegang handphone terbaru bisa gitu beli atau konsumtif, cuma untuk menggunakannya, memaksimalkannya dan lain-lain yaitu ya emang harus dari bimbingan orang tua ya. Di sini ya rata-rata ya, kaum rata-rata itu ya banyak anak-anaknya itu ya cuma punya handphone, dibeliin handphone ya cuma buat hiburan aja gitu, buat hiburan aja. Nah di sini Sirtiman mau kasih beberapa solusi ya biar anak-anaknya itu nanti di masa depan bisa survive di dunia kerja atau di dunia usaha, memaksimalkan skill dan ya pengalamannya gitu. Di sini yang pertama ya skill, harus belajar sesuai dengan bidangnya, juga pengalaman itu harus ditempa. Di sini dalam hal ini Sirtiman membatasi ya masa depan itu ya bukan berarti ya ngajarin skill yang ke arah ke akhirat ya. Ini kita skill yang di dunia, yang kita dunia nyata kita hidup gitu. Untuk di zaman sekarang aja kan udah terasa antara 10 tahun yang lalu sama sekarang itu bedanya seperti apa. Di sekarang ini perkembangan dunia internet online ini pesat sekali, apalagi kemarin setelah era pandemi semua dirumahkan, semua aktivitas dari rumah, mau nggak mau orang online gitu. Orang pasang wifi, orang ya main TikTok, orang ya pokoknya ngegame apalah di rumah, itu banyak aktivitas online seperti itu. Zamannya langsung berubah di dunia offline, dunia luar luar rumah gitu. Banyak toko-toko yang tutup, banyak mall tutup, banyak usaha yang kolaps, nah seperti itu. Nah ini untuk masa depan ini lebih menantang lagi, malah ada info ya negara Amerika akan tumbang ekonominya seperti itu. Nah ini pasti berpengaruh. Nah disarankan ya untuk para orang tua itu ya mulai mengarahkan anaknya untuk ya segala sesuatu yang memperasah skill ya, memperasah skill, menambah wawasan pengetahuan, juga mulai diajarin praktek ya, praktek praktek kerja itu, praktek ya, entah itu sesuai dengan skillnya ya, entah itu jangan ngandalin cuma dari sekolah. Kalau dari sekolah kan ya cuma buat sekedar formalitas lulus. Dalam hal ini harus benar-benar ya sesuai sama anaknya gitu. Kita di sini Sirtiman ya 10 tahun yang lalu mungkin ngambil contoh saat Sirtiman cari duit online ya di forum luar, ya pokoknya di luar deh. Ya ada pakai apa Skype ya, pakai Skype. Itu banyak yang menawarkan orang-orang dari Filipina
Ya istilahnya mereka baru lulus SMA tapi dia udah pada lancar bikin bikin edit foto, edit video, edit pokoknya ngurus sosial media, terus SEO. Nah itu kayak yang cewek-cewek aja udah jago kayak gitu gitu, yang cewek-cewek yang masih muda-muda. Sedangkan orang Indonesia ya baru segelintir lah yang paham seperti itu, 1 banding 1000 deh. Kalau di sekolah sana dari SMA itu udah diajarkan ya keterampilan seperti itu, keterampilan di dunia online, kemudian cari ya pokoknya. Jadi saat mereka lulus sekolah, kalau mereka nggak ada biaya kuliah ya mereka cari duit online, nawarkan jasa, nawarkan apa yang dia bisa. Rata-rata tuh udah udah benar-benar apa ya, internet marketer lah orang-orang kerja Filipina ya. Yang antara Filipina sama India itu mereka benar-benar ya beda kualitasnya dengan yang Indonesia. Kalau di Indonesia ini ya banyak yang banyak yang nggak bisa ngapa-ngapain malah gitu. Banyak yang generasi yang gaptek, generasi mager. Nah di sini ini 10 tahun yang lalu aja banyak ketemu orang Filipina rata-rata seperti itu. Mereka udah istilahnya lihai cari cuan, cari duit dari online gitu. Nah di sini yang jadi pertimbangan ya biar para orang tua tuh mulai mengarahkan anaknya biar survive. Kalau kalian nggak bisa biayain pendidikan universitas atau ya biar anaknya jadi sarjana, ya mau nggak mau harus kasih ilmu atau bekal, entah itu ikut kursus atau ikut ya pelatihan yang lain lah. Yang jelas kalau Sirtiman sih lebih mengarah ke survive, cari cari makan gitu ya, cari cuan. Di sini ada beberapa contoh ya kayak ya tadi baru aja Sirtiman ketemu ya teman, dia punya usaha servis PC, rakit komputer, install Windows seperti itu. Nah dia dia buka jasa kursus komputer, jasa kursus teknisi komputer seperti itu. Nah di sini ya Sirtiman bilang ini bagus gitu untuk kedepannya, ya akan membantu generasi muda yang sekarang biar lebih produktif lagi lah, lebih ya minimal dia punya skill gitu. Nah, sebenarnya skill aja nggak cukup, mereka tuh harus lebih berani untuk ya harus mulai ngelangkah untuk ke arah bisnis seperti itu ya. Karena di sini contohnya ini kursus teknisi komputer. Jadi yang pertama pengenalan hardware, terus merakit komputer, terus troubleshooting, terus install komputer. Nah di sini dari ini juga di masa depan ini pasti akan kepake gitu loh. Dibanding kita belajar teori doang, teori matematika atau teori ya baca-baca buku tebal-tebal yang lain gitu. Kalau anak kita disuruh belajar seperti itu, lebih baik fokus di sini gitu. Tanya anak dia minatnya apa. Kalau minat game ya diarahkan ikutin kursus biar dia diperdalam game itu, apalagi kalau main PC ya. Game itu hardware-nya apa-apa, ngerakitnya gimana, kalau ada masalah bisa nyesein, terus install komputer sebagai OS-nya itu ya, operasi sistemnya gitu. Jadi kalau di perusahaan itu ibarat standar SOP yang harus ada gitu kalau operasi sistem. Nah di sini ya disarankan ya para orang tua untuk mulai mencari minat bakat anak-anaknya dan cari kayak model kursus kepelatihan, atau kalau bisa di sini teman saya ngasih ngasih apa
ngasih ada magangnya itu, sabut 1 bulan magang. Nah, di sini akan sangat berharga sekali, nggak cuma kursus ngajarin. Mungkin ada tes, cuma di sini ada magangnya gitu. Magang ini sebenarnya hal yang sangat berharga itu. Dia ketemu sama, dia jumpa sama orang lain, berkomunikasi, berinteraksi. Ya dia bisa ketahuan. Di sini juga orang tua bisa ngelihat dia mampu nggak nanti istilahnya membaur di masa depan kalau di suatu organisasi. Nah, di situ yang harus dipahami ya. Kalau anak kesulitan, itu orang tua harus segera gitu cari solusi, harus segera. Jangan cuma taunya kerja ngasih duit, jajan, uang saku, terus bayaran sekolah, ya seperti itu. Ini juga harus dipantau ya, grafik perkembangan anaknya gitu. Dia sukanya apa, ya diarahkan. Kalau nggak diarahkan, anak nanti akan ya kayak generasi mager, dia akan nyaman di atas kasurnya pegang handphone seperti itu, seharian juga bisa seperti itu gitu. Nah, di sini opsi lain ya, kalau misalnya kalau teknisi komputernya terlalu teknis, makanya di sini Sirtiman menyarankan ya, silahkan ke channel bisnis online ala Sirtiman ini. Dia di channel ini juga membahas tentang konten marketing ya, terutama konten marketing sosial media dan cara cari cuan. Dirinya diajarin bisnis online gitu. Jadi nggak terlalu teknis, nggak terlalu megang obeng, nggak terlalu megang ya barang-barang hardware, tapi lebih ke arah ngeluarin ide di dalam otak, istilahnya produktif, menghasilkan konten. Kalau belum paham ngapain YouTube gitu, YouTube ngapain sih gitu. YouTube ini sebenarnya wadah ya, wadah kita ini bebas mau ngupload apa aja berupa file video, jadi berupa cerita kita apa, hasil apa, cerita ya, kita maunya apa menampilkan sama dunia itu, teman yang di online ya, nampilkan entah itu hobi, entah itu skill kita, entah itu ya bakat atau lain-lainnya. Ini dikasih kebebasan dan dibayar gitu sama YouTube, itu dibayar gitu sama Google ya. YouTube kan produk Google, itu dibayar gitu. Jadi kalau kita rajin, ini ibaratnya kerja gitu. Mungkin dulu ada yang bilang kalau kerja saya cari pabrik atau ya cari toko gitu. Nah, di sini kita cuma nyumbang konten aja dibayar gitu. Dan ini benar-benar dibayar, hitungannya ada gitu. Kalau konten kita bagus, subscribernya nambah, kita dapat gaji gitu. Kalau videonya bagus, banyak yang nonton, kita dapat gaji, itu aja. Simpelnya seperti itu. Nggak capek, nggak harus ngangkat-ngangkat beras, nggak harus mikirin sekolah bisnis yang banyak harus melakukan apalah teori-teori segala macam. Di sini kita cuma menyampaikan apa yang kita tahu aja gitu. Yang kita tahu, kita share pengalaman seperti itu. Nah, di sini juga kita bakal banyak belajar, ketemu sama yang lain, sama konten kreator yang lain, berkolaborasi. Juga mungkin nanti ada yang nanya seputar hobi kita. Ini butuh alatnya apa, butuh barang apa, seperti itu. Misalnya kita hobinya itu mancing, ya orang kan nanya mancingnya pakai pancing apa, benangnya apa, kailnya apa, umpannya apa, ya seperti itu. Di situ kita bisa merekomendasikan sambil memonetasi, sambil jualan gitu. Ya kalau orangnya ragu-ragu mau beli langsung, aduh ragu-ragu nanti barangnya nggak dikirim, kita pakai manfaatin rekening bersama toko ijo, toko oren, Tokopedia atau Shopee atau TikTok untuk bisa transaksi itu. Kalau lokasinya dekat bisa langsung ketemuan, COD, suruh datang.
Ya seperti itu. Jadi di sini kalau belajar konten marketing, bisnis online, ya diharapkan nanti di masa depan kalau mereka nggak dapat kerja, belum dapat kerja, minimal mereka udah punya channel, istilahnya bisa ngasih makan lah gitu. Nah, nanti kalau kalau orang rata-rata kan anaknya belum kerja yang nganggur, makan minta orang tua, jajan minta orang tua. Ya kalau mereka diusir apa orang tuanya tega gitu loh. Ya seperti itu. Jadi kalau diarahkan mereka udah punya bekal ibaratnya, mereka udah nggak kelaparan, mereka udah mungkin bisa beli ya istilahnya rumah sendiri atau mungkin nyicil apartemen sendiri. Ya ini diharapkan di masa depan ya bisa survive gitu aja ya. Nah kalau untuk yang suka sama konten ini silahkan jempolnya guys. Juga jangan lupa ya nanti link kursus temannya di teman saya dicoba cek atau bisa ke channel ini untuk pelajari ya banyak tutorial lah gitu. Oke, kalau ada yang mau tanya silahkan di kolom komentar juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.